Halo semuanya, selamat datang kembali di Mr. World Podcast, tempat di mana perspektif global bertemu dengan kehidupan sehari-hari. Saya Mr. World dan ini adalah episode kedua dari perjalanan kita bersama. Pertama-tama, terima kasih untuk semua komentar di episode pertama. Banyak dari kalian yang bertanya, saya sudah tahu bahwa AI adalah sebuah peluang, tapi dari mana saya bisa dapat uang untuk belajar? Dan itulah masalah besar yang saya lihat di mana-mana. 3 tahun lalu, saya punya dua teman. Satu bekerja di kantor 12 jam sehari, menabung dengan rajin. Dia punya sekitar 200 juta di tabungan. Yang satunya lagi, dia hanya punya 5 juta, tapi dia gunakan untuk belajar dan membangun bisnis online. 3 tahun kemudian, orang yang menabung 200 juta masih 200 juta, dimakan inflasi dan hidupnya tetap sama. Tapi orang yang berinvestasi 5 juta, sekarang penghasilannya lebih dari 20 juta per bulan. Inilah perbedaan antara cara berpikir lama dan mereka yang sudah paham aturan baru tentang uang. Hari ini, kita akan ubah cara pandang tentang uang dari awal. Dulu, kita diajari kalau kerja keras pasti kaya. Tapi di zaman sekarang, itu sudah tidak cukup. Kenapa? Pertama, inflasi. 10 tahun lalu, 3 juta bisa belanja lebih banyak daripada sekarang. Harga naik lebih cepat daripada kenaikan gaji. Kalau hanya menabung, nilai uangmu perlahan-lahan berkurang. Kedua, teknologi mengubah permainan. Satu orang yang pandai pakai teknologi bisa bekerja seperti 10 orang yang tidak. AI dan otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan. Siapa yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal. Ketiga, ekonomi sekarang berbasis pengetahuan. Uang sekarang mengalir ke orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah dan berinovasi, bukan hanya kerja keras. Contoh, seorang YouTuber bekerja 2-3 jam sehari bikin video, penghasilannya ratusan juta. Sementara seorang buruh kerja 10 jam sehari, gajinya pas-pasan. Bukan siapa yang lebih baik, tapi siapa yang sudah paham aturan baru. Jadi, saya tanya, apakah kamu sedang menjual tenaga atau menjual ide dan kreativitas? Sekarang, kita bicara soal menabung versus berinvestasi. Kalau semua uang disimpan di bank, nilainya malah turun. Kenapa? Karena inflasi. 20 tahun lalu, sepiring nasi goreng 5.000, sekarang 20.000. Rumah yang dulu 100 juta, sekarang bisa 500 sampai 800 juta. Kalau uangmu tidak bertumbuh, berarti nilainya berkurang. Makanya penting untuk berinvestasi. Ingat, uang harus bekerja untukmu, bukan kamu yang kerja untuk uang. Tabungan, bunga cuma 0,5 sampai 1% per tahun. Saham, rata-rata 8 sampai 12% per tahun. Investasi diri, keuntungannya tak terbatas. Ada 3 level investasi. Defensif, reksadana indeks, asuransi, dana darurat. Growth, saham pertumbuhan, properti, reksadana teknologi. Investasi diri, belajar AI, membangun personal brand, belajar skill langka. Sekarang tanya diri sendiri, apakah uangmu sudah bekerja untukmu? Dan sekarang soal passive income. Banyak orang pikir butuh banyak uang dulu, tapi sekarang dengan AI jauh lebih mudah. Level 1, semi-passive. Mulai kecil, gunakan AI untuk bikin e-book, kursus online, jual template. Teman saya bikin buku 101 cara merawat kucing dengan ChatGPT, sekarang dapat 1,5 juta per bulan dari penjualan. Level 2, near passive. Investasi di REIT, saham dividen, P2P lending. Level 3, true passive. Bisnis online dengan tim, properti sewa, sistem trading AI. Mulainya bagaimana? Kecil dulu, ambil keuntungan, reinvest, lalu bangun sistem lebih besar. Ingat, jangan pakai uang kebutuhan pokok untuk investasi. AI juga bisa bantu kamu mengatur keuangan, menganalisis pengeluaran, cari pemborosan, bikin rencana investasi, bahkan kasih ide bisnis. Contoh prompt untuk ChatGPT. Saya gaji 5 juta, pengeluaran 3,5 juta. Saya ingin mulai investasi, tolong buatkan rencana. AI akan beri langkah-langkah detail untukmu. Kesimpulannya, kerja keras tidak sama dengan kaya. Kamu harus kerja cerdas. Uang harus kerja untukmu. AI bikin passive income jauh lebih mudah.
dan kamu bisa mulai hanya dengan 100.000. Di episode berikutnya, kita akan bahas kenapa orang yang pakai AI punya keunggulan. Kamu akan belajar cara pakai AI untuk atur hidupmu, cara bikin prompt efektif, tools yang terbaik, dan cara bikin AI asisten pribadi. Tantangan untukmu hari ini: hitung pengeluaran bulan ini. Cari 100.000, potong pengeluaran tidak penting, batalkan langganan yang tidak terpakai, jual barang yang tidak dipakai. Kalau sudah ketemu, tulis di komentar, sudah dapat 100K. Saya akan bantu kasih saran cara pakainya. Ingat, keuangan era baru dimulai dari cara pikir baru, bukan dari uang yang banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenapa orang yang pakai AI punya keunggulan? Sampai jumpa dan jaga diri.